Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Hayati, dosen mengambil mata kuliah Aljabar Boolean. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas dahulu mengenai kontrak kuliah. Materi yang akan disampaikan di mata kuliah Aljabar Boolean adalah sebagai berikut. Postulat aljabar Boolean dan fungsi aljabar Boolean ya. Lalu ada gerbang logika. Lalu ada minimisasi fungsi boolean ya. Ini ada meliputi maxterm ya, minterm, Karnaugh map atau peta Karnaugh dan don't care condition atau kondisi don't care. Lalu ada metode MEF dan metode tabulasi, serta yang terakhir ada metode Quine-McCluskey. Lalu ada daftar referensi yang kita gunakan dalam kuliah ini adalah buku karangan Whiteside ya, yang berjudul Boolean Algebra and its Application. Ini penerbitnya adalah Addison Wesley Publishing ya. Lalu yang kedua buku karangan Rosen K ya, ini tahun 2003 yang berjudul Discrete Mathematics and its Application ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada buku karangan Polosoro ya, ini bahasa Indonesia ya, yang berjudul Sistem Digital ya, ini penerbitnya Graha Ilmu. Lalu ada persentase penilaian untuk tugas sebesar 20%, kuis sebesar 20%, UTS sebesar 40%, dan UAS juga sebesar 40%. Jadi silahkan kalian maksimalkan tugas dan kuis ya untuk membantu penilaian akhir kalian ya. Langsung kita menuju pembahasan materi. Yang pertama kita akan bahas adalah mengenai definisi aljabar Boolean. Definisi aljabar Boolean berbunyi sebagai berikut. Ini diberikan dua operator biner ya, yaitu dengan lambang, ini ada operator plus ya, dan operator kali dengan lambangnya titik ya. Lalu ada sebuah operator unary ya, ini operator unary itu lambangnya petik ya. Dan himpunan B ya, suatu himpunan B yang dilengkapi dengan operator plus, kali, dan operator unary itu. Serta 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Jadi 0 dan 1 itu anggotanya himpunan B ya. Lalu selanjutnya, nah pasangan ya, pasangan B ya, himpunan B yang dilengkapi operator plus, titik ya atau kali dan unary itu disebut aljabar Boolean itu jika untuk setiap A, B, dan C anggota himpunan B itu berlaku aksioma-aksioma atau postulat Huntington sebagai berikut. Yang pertama, aksioma B1, ini ada yang namanya sifat klosur ya. Jadi sifat klosur yang pertama, I1 adalah A plus B ya. A ditambah B itu pasti masih anggota himpunan B. Lalu yang kedua, perkaliannya ya, antar anggota himpunan B, yaitu A kali B juga masih merupakan anggota himpunan B. Lalu ada aksioma kedua, yaitu B2, ini ada sifat identitas, yaitu I1, A ditambah 0 itu sama dengan A, ya. Jadi apapun anggota himpunan B ditambahkan 0 itu pasti hasilnya akan anggota himpunan itu sendiri. Lalu yang I2,
A dikali 1 ya itu sama dengan A. Jadi apapun dikali 1 itu hasilnya anggota himpunan B itu sendiri ya. Lalu aksioma ketiga yaitu B3, ini ada sifat komutatif. Untuk yang I1 itu terhadap penjumlahan ya, jadi A plus B itu sama dengan B plus A. Lalu yang I2, A dikali B itu sama dengan B dikali A ya, ini sifat komutatif terhadap perkalian. Lalu ada aksioma keempat yaitu B4, ini ada sifat distributif ya. Sifat distributif ini untuk yang I1, A dikali dalam kurung B plus C itu sama dengan A dikali B plus A dikali C. Jadi ini kayak sifat distributif yang kalian kenal pada sistem bilangan real biasa ya. Nah, untuk sifat distributif yang I2 ini agak sedikit berbeda ya dengan sifat distributif yang kalian kenal. Jadi A ditambah B kali C itu sama dengan dalam kurung A plus B dikali dalam kurung A plus C. Ini ya, sedikit berbeda dengan sifat distributif yang kalian kenal pada sistem bilangan real. Lalu selanjutnya ada aksioma B5, itu adalah sifat komplement. Untuk yang I1, A ditambah A aksen ya, A petik ya, A petik ini komplemennya A ya, itu sama dengan 1. Jadi apapun ditambah komplemennya itu akan menghasilkan 1. Lalu yang I2 perkaliannya bagaimana? Jadi kalau perkaliannya A dikali A aksen ya, A dikali komplemennya A itu hasilnya akan sama dengan 0. Nah, itulah aksioma-aksioma yang memenuhi jika suatu himpunan yang dilengkapi dengan operator-operator plus ya, kali dan unit itu merupakan suatu aljabar boolean. Nah, untuk mempunyai sebuah aljabar boolean harus diperlihatkan hal-hal berikut. Jadi untuk membuktikan suatu himpunan itu aljabar boolean harus dibuktikan atau diperlihatkan. Yang pertama, elemen-elemen himpunan B itu apa aja. Lalu yang kedua, kaidah operasi untuk operator biner dan operator unitnya. Jadi, definisi dari operasinya itu apa ya? Dari jumlahannya itu bagaimana definisinya, perkaliannya itu bagaimana, lalu operator unitnya atau yang mengakibatkan komplement itu gimana definisinya. Jadi definisinya itu tidak serta-merta yang seperti kalian kenal di sistem bilangan real ya, yang biasa kalian kenal seperti itu. Jadi ada definisinya tersendiri ya. Lalu yang ketiga, apakah dari poin 1 dan 2 itu memenuhi postulat Huntington, yaitu aksioma dari B1 sampai B5 tadi ya. Itu kalian harus membuktikannya. Selanjutnya ada contoh aljabar boolean ya, yang dikenal sebagai aljabar boolean dua nilai. Nah, ini diberikan himpunan B ya, yang memiliki dua anggota saja yaitu 0 dan 1, yang dilengkapi dengan operator biner plus dan kali serta operator unit aksen ya. Nah, definisinya bagaimana ya? Dengan definisi operator biner dan unit adalah sebagai berikut. Bisa kalian lihat ya. Pada tabel yang pertama ini ada definisi operator biner untuk perkalian ya. Jadi, kalian bisa lihat kan anggotanya hanya 2 ya, 0 dan 1. Berarti hanya ada 4 kombinasi ya dari bilangan 0 dan 1 ya. Jadi untuk baris pertama perkaliannya yaitu 0 kali 0 adalah 0, baris kedua 0 kali 1 adalah 0, baris ketiga 1 kali 0 adalah 0, dan baris keempat 1 kali 1 adalah 1. Nah, selanjutnya ini ada definisi operator biner yang penjumlahan ya. 0 ditambah 0 adalah 0 ya. 0 ditambah 1 adalah 1. 1 ditambah 0 adalah 1. Nah, untuk 1 ditambah 1 itu 1 ya. Jadi nggak 2, tapi 1. Lalu ini ada operator unitnya ya. Jadi komplemennya 0 adalah 1, lalu komplemennya 1 adalah 0 ya. Nah, ini buktikan bahwa
himpunan B ya, yang dilengkapi operator plus, kali, dan unit ini merupakan aljabar Boolean. Nah, ini buktinya. Yang kalian perlu ingat apa? Anggotanya apa aja? Hanya 0 dan 1 ya, atau himpunan B. Lalu, definisi dari operator binernya dan operator unitnya ya, penjumlahannya bagaimana, perkaliannya bagaimana, dan komplemennya atau operator unitnya bagaimana. Nah, berarti selanjutnya kita mengecek apakah memenuhi postulat Huntington-nya, yaitu aksioma B1 sampai B5-nya. Kita cek apakah sifat klausurnya terpenuhi, jelas berlaku ya dari definisi operator plus dan kalinya. Kalian bisa lihat ya di definisi operator plus dan minusnya, penjumlahan apapun ya dari anggota himpunan B yaitu 01 ya, 0 tambah 0 itu kan hasilnya apa? 0. 0 tambah 1, 1 tambah 0 hasilnya 1. Sedangkan 1 tambah 1 hasilnya 1 juga. Berarti kan apapun penjumlahannya ya, dari semua anggota himpunan B itu hasilnya masih berada di himpunan B ya. Bisa kalian lihat semua hasil penjumlahannya 0, kalau nggak 0 ya 1. Lalu juga dari perkaliannya ya. Perkaliannya juga apapun dikalikan ya dari dua anggota himpunan B itu 0 dikali 1, 0 dikali 0, 1 dikali 0, 1 dikali 1 itu hasilnya pasti kalau nggak 0 ya 1. Berarti kan hasil perkaliannya juga masih di anggota himpunan B ya, masih di himpunan B. Makanya aksioma B1 yaitu closure itu terpenuhi ya, jelas berlaku. Lanjut kita ke aksioma B2. Apakah sifat identitas berlaku? Ini juga berlaku ya, karena dapat dilihat ya dari tabel yang tadi sudah kita punya ya, tabel definisi dari operator biner, unit ya. Bisa kalian lihat ya. Tadi kan apa? Sifat identitas apa? A ditambah 0 yaitu akan sama dengan A. A itu kan mewakili anggota himpunan B ya. Nah, di sini anggota himpunan B-nya kan hanya 1 dan 0. Kita lihat 1 ditambah 0 tadi dari definisinya kan apa? Sama dengan 1 ya dari tabel. Begitu juga dengan 0 ditambah 0 juga masih 0 ya. Jadi ini juga sifat identitas yang I1 terpenuhi ya. Lalu yang I2 kita lihat 1 kali 0 juga menurut definisinya sama dengan 0 ya, dan 0 kali 0 juga sama dengan 0 ya. Ini juga memenuhi sifat identitasnya ya. Jadi aksioma B2 terbukti ya dari definisi operator plus dan kalinya. Lalu aksioma B3, apakah sifat komutatif berlaku ya? Jelas berlaku. Sekali lagi kita lihat tabelnya tadi ya. Kalian lihat 1 ditambah 0 kan 1 ya. 1 juga dari tabel juga merupakan hasil dari 0 plus 1. Berarti kan ini komutatif ya. Lalu yang terhadap perkalian 1 kali 0 hasilnya berapa? 0 ya. Nah, begitu juga sebaliknya 0 itu juga merupakan hasil dari 0 kali 1 seperti itu ya. Lalu selanjutnya ini ada aksioma distributif. Ingat ada dua ya. I1 yang mau kita buktikan itu A dikali B plus C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C ya. Ini bisa kita lihat ya dari tabel operator biner ya. Nah, untuk mengeceknya kita harus menggunakan tabel kebenaran ya. Nah, bisa kalian lihat, ini kan ada 3 variabel ya, A, B, dan C. Berarti ada 8 macam kombinasi ya. Dari A, B, dan C ya. Nah, kita cek apa dulu yang kita butuhkan. B plus C dulu ya. B plus C. Bisa kalian lihat yang variabel B plus C ya. Yang pertama 0 tambah 0 hasilnya 0.
0 ditambah 1 hasilnya 1 ya. Jadi kalian mengikuti hasil jumlahannya itu dari definisi yang sudah kalian tadi punya ya. Lalu 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1, 1 tambah 0, 1, 1 tambah 1, 1. Lalu selanjutnya kita lihat perkalian A dikali dalam kurung B plus C ya. Berarti kalian lihat kolom yang variabel A dengan kolom yang hasil penjumlahan B plus C ya. Bisa kalian lihat hasilnya. Yang baris pertama 0 dikali 0 yaitu sama dengan 0 ya. Lalu 0 dikali 1, 0 juga. Lalu 0 dikali 1 lagi 0. Lalu baris keempat ya 0 dikali 1, 0. Baris kelima 1 kali 0 juga 0. Baris ke-6 1 dikali 1, 1. Baris ke-7 1 dikali 1, 1. Baris ke-8 juga 1 dikali 1 yaitu 1. Nah, selanjutnya kita butuh A kali B dan A kali C ya. Kita lihat dulu A kali B. A kali B berarti kalian lihat kolom yang A dan B. Lihat kolom A dan B. Bisa nanti kalian akan dapat hasilnya pada kolom A kali B ya. Lalu untuk mendapatkan hasil dari A dikali C, berarti kalian nanti lihat kolom A dikali C. Jadi ini membutuhkan ketelitian ya. Nanti kalian akan mendapatkan hasil pada kolom A kali C ya. Selanjutnya kalian jumlahkan kolom dari A dikali B ditambah A kali C. Bisa dilihat ya penjumlahannya. 0 tambah 0, 0 ya. Ya, baris ke-1, lalu baris kedua 0 tambah 0, 0 lagi. Baris ketiga masih sama, keempat masih sama, kelima masih sama. Nah, ke-6, 0 tambah 1, 1. Baris ke-7, 1 tambah 0, 1. Baris ke-8, 1 tambah 1, 1. Nah, bisa kalian lihat ya, pada kolom A dikali B plus C dan kolom A kali B ditambah A kali C itu nilainya sama ya, dari masing-masing barisnya. Makanya ini terbukti ya. Sifat distributif yang I1 ya. Bagaimana dengan yang I2? Nah, hukum distributif yang I2 ya, yaitu A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A kali A plus C ya. Itu juga dapat dibuktikan seperti pembuktian yang cara I1 ya. Nah, silahkan kalian buktikan dengan cara yang sama ya. Jadi nanti saat kalian mencatat, silahkan kalian tuliskan ya ini ya. Walaupun di sini saya tidak menuliskan ya, bukti dari aksioma B4 yang I2, silahkan kalian tuliskan di catatan. Nanti saya akan cek ya bagaimana catatan kalian. Lalu sifat B5, ini ada sifat komplemennya bagaimana? Nah, jelas berlaku ya. Kita lihat tabelnya. Kenapa? Sifat komplemen itu kan apa? A plus A aksen sama dengan 1. Kita lihat A-nya kan anggota, A itu kan anggota himpunan B ya. A-nya itu kan hanya dua macam ya, 0 dan 1. Kita lihat 0. 0 ditambah 0 aksen, berarti kan 0 tambah 1 ya, sama dengan 1. Masih benar ya? Kita lihat lalu 1 ditambah 1 aksen bagaimana? Nah, 1 ditambah 1 aksen itu sama dengan 1 tambah 0. Itu hasilnya juga sama dengan 1 ya. Menurut definisi operator binernya. Berarti untuk penjumlahannya aman ya, sifat komplemennya. Selanjutnya yang I2 perkaliannya. Perkaliannya kan bilang apa? A dikali A aksen itu sama dengan 0 ya. Nah, kita cek perkalian 0 sama komplemennya dan 1 sama komplemennya. 0 dikali 0 aksen ya, itu sama dengan apa? 0 dikali 1. 0 dikali 1 tadi menurut tabel ya, definisi dari operator biner yang perkalian adalah 0 ya. Lanjut, yang 1 dikali 1 aksen atau komplemennya 1 berarti sama dengan 1 dikali 0 ya. Menurut tabel juga hasilnya 0. Berarti sifat komplemen ya, yaitu aksioma B5 itu terbukti. Nah, karena kelima postulat Huntington itu dipenuhi ya, aksioma B1 sama B5 terpenuhi, maka terbukti bahwa pasangan ya himpunan B yang dilengkapi operator biner plus dan kali serta operator biner aksen ya merupakan aljabar Boolean. Jadi cara pembuktiannya seperti itu.
Nah, ini selanjutnya ada yang namanya ekspresi boolean. Ya. Ini diketahui aljabar boolean B ya, yang dilengkapi dengan operator biner plus dan kali dan operator unit aksen. Nah, ini diketahui sebuah aljabar boolean ya. Nah, suatu ekspresi boolean dalam aljabar boolean B ya adalah yang I1 yang pertama ya adalah setiap elemen di dalam B. Jadi setiap elemen di dalam B itu adalah ekspresi boolean ya. Lalu yang I2, nah ini. Jika E1 dan E2 adalah ekspresi boolean, itu maka penjumlahannya, perkaliannya, komplemennya itu juga merupakan ekspresi boolean. Seperti itu. Contoh nih, contoh ekspresi boolean. Misal kita punya aljabar boolean ini ya, aljabar boolean B-nya adalah himpunan yang anggotanya A dan B saja ya, dua anggota himpunan ini. Nah, dua anggota himpunan B kan hanya ada dua ini ya, ini akan mempunyai banyak jenis ekspresi ya. Nah, ini beberapa ekspresi boolean dalam himpunan B ini ya adalah jelas 0 ya. Jadi 0 dan 1 itu pasti ekspresi boolean ya. Jadi mau apapun himpunannya 0 dan 1 itu merupakan ekspresi boolean ya. Jadi pokoknya 0 dan 1 pasti anggota himpunan sebarang aljabar boolean ya. Lalu kedua jelas ya tadi apa? Anggotanya ya. Berarti A, lalu B, penjumlahannya ya A plus B, perkaliannya juga A kali B, komplement dari masing-masing anggotanya ya, A aksen ya, B aksen juga. Nah, bisa kalian lihat kan itu merupakan semua yang saya sebutkan tadi merupakan ekspresi boolean. Kalian ingat tadi semua ekspresi boolean ya, kalau dijumlahkan dikalikan juga merupakan ekspresi boolean kan? Berarti A aksen dikali dalam kurung A plus B juga merupakan ekspresi boolean. Bisa kalian juga sebutkan lagi A aksen ditambah B aksen itu juga merupakan ekspresi boolean. Jadi ekspresi boolean itu banyaknya itu tak hingga banyaknya ya. Walau hanya terdiri dari ini bisa kalian lihat dua anggota himpunan saja. Lalu ini ada evaluasi dari ekspresi boolean. Contoh ya, ini ada A aksen dikurangi dalam kurung B plus C. Nah, jika A-nya sama dengan 0, B-nya 1, dan C-nya sama dengan 0, maka hasil evaluasi ekspresinya adalah ini ya, 0 aksen, ya kan? A-nya kan 0, berarti A aksen itu 0 aksen, B plus C berarti 1 tambah 0. Nah, kita punya 0 aksen kan apa? 1 ya. Lalu 1 ditambah 0, 1. 1 dikurangi 1 berapa? 1. Nah, itu contoh dari evaluasi ekspresi boolean. Ini cukup sederhana ya. Lalu ada ekuivalensi ekspresi boolean ya. Jadi dua ekspresi boolean itu sama ketika apa? Ini ya definisinya. Dua ekspresi boolean itu dikatakan ekuivalen ya. Ya, dilambangkan dengan tanda sama dengan ya. Itu jika kedua ekspresi booleannya itu mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubahnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. Contoh, nah ini untuk yang sederhana ya, diberikan aljabar boolean dua nilai ya, hanya 0 dan 1 yang anggotanya. Nah, buktikan bahwa A ditambah A aksen dikali B itu sama dengan A plus B. Pembuktiannya bagaimana? Nah, ini untuk pembuktiannya kita menggunakan tabel kebenaran ya. Dengan menggunakan tabel kebenaran, kita akan dapat. Nah, ini kan hanya ada dua variabel ya, A dan B ya. Karena hanya dua variabel, berarti hanya ada
4 kombinasi dari nilai 0 dan 1 ya. Bisa kalian lihat baris 1, 0 dan 0 ya. Lalu baris kedua kombinasi AB-nya 01, baris ketiga 10, baris keempat 11 ya. Nah, kita butuh apa lagi di situ? A aksen dulu ya. Kita cari A aksen atau komplemennya A. Baris 1 itu kan A-nya 0, berarti komplemennya 1 ya. Baris kedua juga A-nya 0, berarti komplemennya 1. Lalu baris ketiga A-nya sama dengan 1, berarti komplemennya 0. Lalu baris keempat A-nya sama dengan 1, berarti A komplemen adalah 0. Lalu selanjutnya kita butuh A aksen kali B ya. Berarti kalian lihat kolom A aksen dikalikan kolomnya B. Baris pertama 1 dikali 0 ya, 0. Baris kedua 1 dikali 1, 1. Baris ketiga 0 kali 0, 0 ya. Baris keempat 0 kali 1, 0 ya. Selanjutnya kita akan membuktikan mencari nilai kebenaran ya dari yang ruas kiri. A ditambah A aksen kali B ya. Berarti kalian lihat kolom yang variabel A ya dan kolom A aksen dikali B ya. Kalian bisa lihat baris ke-1 itu 0 ditambah 0 ya, hasilnya 0. Lalu baris kedua 0 ditambah 1 hasilnya 1. Baris ketiga 1 ditambah 0 hasilnya 1. Dan baris keempat 1 ditambah 0 hasilnya 1 ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai kebenaran yang ruas kanan yaitu A plus B, A plus B. Baris ke-1 A dan B adalah 0, 0 ya, berarti 0 tambah 0 adalah 0. Lalu baris kedua A dan B-nya adalah 0 dan 1, berarti 0 plus 1 adalah 1. Baris ketiganya adalah 1 plus 0 ya, adalah 1. Baris keempatnya adalah 1 plus 1 ya, 1 juga. Bisa kalian lihat bahwa nilai kebenaran ya dari kolom A plus A aksen dikali B itu sama dengan A plus B. Berarti terbukti ya bahwa dua ekspresi boolean itu ekuivalen. Nah, ini ada latihan. Ini aljabar boolean dua nilai ya. Silahkan kalian buktikan ekspresi ini ekuivalen ya, yaitu A dikali A aksen ditambah B itu sama dengan A dikali B. Ya, silahkan kalian buktikan menggunakan tabel kebenaran. Ini cukup sederhana ya. Nah, pada pembahasan selanjutnya, tanda operasi biner kali ya, yaitu titik itu dihilangkan dari penulisan ekspresi boolean ya. Jadi kita akan menghilangkan ya agar penulisannya lebih sederhana. Nah, kecuali ada penekanan lain ya, yaitu ini ya. Ini kita hilangkan ya A dikali B plus C ya, dari sifat distributif kita bisa tuliskan AB ditambah AC ya. Itu artinya A kali B ditambah A kali C. Lalu yang I2 ini juga pada perkalian di sifat distributif juga kita hilangkan ya untuk lebih sederhana, yaitu A ditambah BC, itu BC artinya B kali C ya. Itu sama dengan A plus B, itu tanda titiknya kita juga hilangkan ya, dikali A plus C. Nah, ini untuk I3. Nah, A dikali 0 ini bukan A0 ya. Nah, ini untuk pengecualian ya, khusus untuk A dikali 0 itu tidak ditulis A0 ya, seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan saat jam kuliah berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.